Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Dewi, nomor saya 6 dari 12 F3. Di sini saya ingin menjelaskan materi hidrokarbon tentang alkana, alkena, dan alkona. Yang pertama, saya akan membahas posisi atau kedudukan atom C pada struktur rantai karbon. Yang pertama adalah atom C primer, yaitu atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Yang kedua ada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Yang ketiga yaitu atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Lalu yang keempat ada atom C kuartener, yaitu atom C yang mengikat empat atom lainnya. Selanjutnya pada kekasan atom karbon ada ikatan antar karbon. Yang pertama adalah ikatan tunggal, disebut juga dengan ikatan jenuh. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua adalah ikatan rangkap dua atau disebut juga dengan ikatan tak jenuh. Contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah ikatan rangkap tiga yang disebut juga dengan ikatan tak jenuh. Contohnya seperti ini. Lalu pada kekasan rantai karbon terdapat rumus Lewis dan rumus struktur atom karbon. Atom karbon mempunyai 4 kaki, misalnya itu 4 kaki, dan atom hidrogen mempunyai 1 kaki. Jadi, satu atom C bisa berikatan dengan 4 hidrogen membentuk molekul CH4. Molekul ini membentuk struktur tetrahedral dengan C sebagai pusatnya. Contohnya seperti ini. Ini struktur Lewisnya, dan ini rumus Lewisnya. Penjelasan berikutnya yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk rantai karbon dan berdasarkan jenis ikatan. Yang pertama saya akan menjelaskan berdasarkan bentuk rantai karbon. Terbagi menjadi dua, yaitu rantai karbon alifatis dan rantai karbon siklis. Jika rantai karbon alifatis yaitu rantai karbon terbuka, contohnya seperti ini. Dan jika rantai karbon siklis itu rantai karbonnya tertutup. Nah, karbon siklik itu adalah senyawa karbon siklis yang hanya terdiri dari atom C saja. Terbagi menjadi tiga, yaitu senyawa aromatis, senyawa alisiklis, dan senyawa heterosiklis. Senyawa aromatis yaitu senyawa karbosiklik yang terdiri dari 6 atom C atau lebih yang memiliki ikatan rangkap dua yang terkonjugasi. Contohnya seperti ini. Nah, jika senyawa alisiklis yaitu senyawa yang mempunyai ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang tidak terkonjugasi. Contohnya seperti ini dan ini. Ya, terus yang ketiga adalah senyawa heterosiklis. Nah, senyawa heterosiklis itu senyawa karbosiklik yang di dalam rantai lingkarannya itu terdapat atom lain seperti atom nitrogen dan atom oksigen. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis ikatan. Yang pertama adalah ikatan jenuh, yaitu pada rantai karbon merupakan ikatan tunggal. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua adalah ikatan tak jenuh, yaitu jika pada rantai karbonnya itu mengandung ikatan rangkap dua maupun rangkap tiga. Contohnya seperti ini. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah alkana, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan C tunggal. Senyawa alkana ini banyak ditemukan di minyak bumi dan gas alam. Senyawa alkana merupakan hidrokarbon jenuh yang biasa disebut juga dengan parafin. Rumus molekulnya yaitu CnH2n+2. N tersebut adalah jumlah atom karbon setiap molekul. Nah, terdapat penamaannya terdapat pada tabel ini. Saya akan membahas contoh soal dari alkana. Nomor 1. Di sini kita akan menentukan rantai utamanya dulu. Di sini saya akan pilih ini. Dilanjut dengan penamaran. Penamaran diambil dari yang paling dekat dengan cabang, berarti dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Lalu untuk tata namanya dimulai dari cabang ini berikatan dengan atom C nomor urut berapa? Nomor urut 2, lalu nama cabangnya itu metil karena CH3. Lalu
Dilanjut dengan nama rantai utamanya. Rantai utamanya ada 4, berarti butana. Jadi nama dari struktur ini yaitu 2-metil butana. Untuk yang nomor 2 itu sama, dimulai dari menentukan rantai utamanya. Ini karena cabangnya ada di tengah, jadi bebas mulai dari kiri atau kanan. Aku mulai dari kanan dulu deh. 1, saya mulai dari 2, 3. Jadi sama dengan yang tadi, dimulai dari nomor cabangnya, yaitu karena cabangnya 2 cabang sama-sama ada di nomor urut 2, berarti 2,2. Karena cabangnya ada 2, sama-sama ada 2 metilnya, jadi di metil. Nama rantai utamanya 3, jadi propana. Nama dari struktur ini yaitu 2,2 dimetil propana. Yang kedua adalah alkena, yaitu senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 2 pada struktur molekulnya. Rumus molekulnya yaitu CnH2n. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari alkena. Untuk soal nomor 1 itu, tata nama alkena kan penamaran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan letak ikatan rangkap. Tapi karena ini rangkap 2-nya ada di tengah, maka kita bebas mulai dari kiri atau kanan. Saya mulai dari kiri. Itu 2, 3, 4. Karena rangkapnya ada di nomor urut 2, berarti 2. Rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 butana, tapi karena ada rangkap 2, jadi ana diganti dengan ena. Jadi butena. Jadi struktur molekul dari ini adalah 2 butena. Soal yang B yaitu kita tentukan dulu rantai utamanya ini. Dilanjut dengan penamaran sama dengan yang tadi, yaitu dimulai dari C ujung yang terdekat dengan letak ikatan rangkap, berarti dari sini ya. 1, 2, 3. Dimulai dari nomor cabangnya ada di nomor urut 2, berarti 2 metil karena CH3. Lalu rangkapnya ada di nomor urut 1. Rantai utamanya namanya propana, tapi karena ada rangkap 2, jadi ana diganti dengan ena, jadi propena. Jadi untuk struktur molekul ini namanya yaitu 2-metil 1-propena. Yang ketiga adalah alkuna, yaitu senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 3 pada struktur molekulnya. Senyawa alkuna ini dihasilkan dari batu bara dan dipergunakan untuk pencampuran oksigen dalam pengelasan logam. Rumus molekulnya yaitu CnH2n-2. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari alkuna. Yang A, kita tentukan dulu rantai utamanya. Lalu sama dengan alkena, dimulai dengan ujung C yang terdekat dengan rangkap 3. Itu dari sini 1, 2, 3, dan 4. Untuk tata namanya dimulai dari nomor cabang. Cabangnya ada di nomor urut 3, berarti 3. Nama cabangnya metil karena CH3. Lalu nomor rangkapnya ada di nomor 1. Nah, untuk rantai utamanya itu ada 4, namanya butana, tetapi karena ada rantai 3, ananya berubah menjadi una, jadi butuna. Jadi untuk struktur molekul ini namanya yaitu 3-metil 1-butuna. Yang B yaitu sama, tentukan dulu rantai utamanya. Lalu nomor urutnya dari sini karena terdekat dengan rangkap 3. Itu 2, 3, 4, dan 5. Untuk tata namanya dimulai dari nomor cabang. Cabangnya ada 2 dan sama-sama ada di nomor urut 4.
jadi 4,4. Karena cabangnya CH3 dan ada 2, jadi dimetil. Nomor rangkap 3-nya ada di nomor urut 2, jadi 2. Rantai utamanya ada 5. 5 itu pentana, tetapi karena ada rangkap 3, Ana berubah menjadi una, menjadi pentuna. Jadi untuk struktur molekul ini namanya 4,4 dimetil 2 pentuna. Pembahasan selanjutnya yaitu keisomeran alkana, alkena, dan alkuna. Isomer terbagi menjadi 2, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Jika isomer struktur itu ada isomer rangka, yaitu kerangkanya sama tetapi letak gugus fungsinya berbeda. Jika isomer posisi itu rumus molekulnya sama tetapi letak rantai induknya berbeda. Yang ketiga itu adalah isomer gugus fungsi, yaitu rantai molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, jika isomer geometri itu ada isomer cis trans, yaitu rantai molekulnya sama tetapi letak gugusnya berbeda. Cis itu adalah gugus yang sama terletak pada satu sisi. Jika trans yaitu gugus yang sama terletak pada sisi yang berlawanan. Syarat-syarat cis trans yaitu 1. Mempunyai ikatan rangkap. Yang kedua yaitu tiap-tiap atom C mengikat atom yang berbeda. Senyawa hidrokarbon memiliki titik didih. Titik didih yang paling tinggi biasanya mempunyai rantai utama yang panjang. Jika titik didih paling rendah itu rantai utamanya pendek. Selanjutnya saya akan membahas reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Contoh soal untuk oksidasi yaitu C2H6 akan berdekatan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi kita samakan dulu. Ini 2 CO2 dan 3 H2O. Di sini adalah 7/2. Yang kedua, reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan oleh atom lainnya. Selanjutnya, contoh soal dari substitusi, CH4 berikatan dengan Cl2. H di sini akan keluar, Cl di sini juga akan keluar, membentuk produk baru. Ini akan berikatan dengan ini, jadi C, H, Cl dan HCl. Jadi ini di sini CH3Cl dan HCl. Yang ketiga ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi di mana dua atom atau kelompok atom dihilangkan dari suatu molekul untuk membentuk produk baru. Selanjutnya contoh soal untuk eliminasi ada CH3 berikatan dengan CH2, berikatan dengan CH2 dan berikatan dengan CH3. Terjadi pemutusan ikatan menjadi CH3, CH2, CH, dan terjadi rangkap 2 CH dan terbentuk H2. Yang keempat ada reaksi adisi. Reaksi adisi adalah penambahan gugus atau atom tertentu yang akan menggeser posisi ikatan rangkap menjadi tunggal. Ada juga aturan dalam reaksi adisi yaitu aturan Markov-Nikov, yaitu yang kaya menjadi kaya sedangkan yang miskin menjadi miskin. Caranya yaitu untuk substitusi menggunakan aturan Markov-Nikov, yaitu yang kaya makin kaya sedangkan yang miskin makin miskin. Ini C1, ini C2.
Anggapannya C1 mempunyai 2 hidrogen, sedangkan C2 hanya memiliki 1 H. H akan berikatan dengan yang paling kaya, yaitu C1. Sedangkan Br yang miskin berikatan dengan yang miskin. Jadi membentuk CH3CH. Jadi seperti ini. Yang terakhir, reaksi polimerisasi, yaitu penggabungan molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar atau polimer. Terdapat 2, yaitu reaksi polimerisasi adisi, yaitu monomernya adalah alkena, yaitu hidrokarbon tak jenuh yang berikatan rangkap 2. Reaksi polimerisasi adisi ini dari alkena menjadi polialkena. Dapat dirumuskan seperti ini. Dan yang kedua adalah reaksi polimerisasi kondensasi.